Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, sekarang perhatikan penjelasan bu guru ya. Hari ini kita akan belajar IPA tadi 3.2, yaitu tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Seperti kita tahu, makhluk hidup di sekeliling kita itu harus kita rawat dan kita lestarikan untuk keberlangsungan hidup kita juga manusia. Nah, populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu semakin langka. Apakah sebabnya? Apa yang menyebabkan itu? Penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di Indonesia diantaranya yang pertama ialah untuk hewan itu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Bahkan ada yang dijual, kemudian ada juga yang digunakan sebagai hiasan serta obat. Dan hewan-hewan ini juga membutuhkan waktu berkembang biak yang lama. Ya, kemudian penyebab kelangkaan hewan diantaranya habitatnya dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, dan ada juga yang ditebangi. Nah, ini adalah contoh gambar hutan yang ditebang oleh manusia sehingga habitat hewan-hewan yang ada di sini menjadi rusak dan tersingkir. Makanya kadang-kadang ada peristiwa yang hewan-hewan masuk ke pemukiman penduduk. Nah, penyebab kelangkaan itu ada juga karena hewan tersebut tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Sekarang kalau kelangkaan tumbuhan itu disebabkan karena tumbuhan itu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Kemudian bisa juga karena tumbuhan itu sulit berkembang biak karena cuaca dan lain sebagainya. Dan juga ada banyak tumbuh-tumbuhan yang langka itu karena adanya hama tanaman. Ya, hama ini merusak kelangsungan tanaman tersebut, kelangsungan hidup dari tanaman tersebut. Dan juga tumbuhan itu bisa langka karena mengalami kekeringan, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Ini kita lihat kekeringannya sangat luar biasa sehingga tumbuh-tumbuhannya yang seharusnya ada air, ya kan, dia menjadi tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang. Nah, kelangkaan hewan dan hutan ini membuat Lana mempunyai cita-cita ingin menjadi polisi hutan. Ya, polisi hutan itu merupakan cita-cita yang hebat dan sungguh mulia karena peranannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan juga penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya apa? Yaitu agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Nah, dengan adanya hukum, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Ini adalah salah satu contoh peristiwa ketika penegakan hukum dilakukan. Ini hewan-hewan yang disita oleh orang-orang yang melakukan penyelundupan. Jahat sekali ya. Nah,
Kemudian upaya pelestarian yang dapat dilakukan yang lain adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran itu adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Apakah itu pembudidayaan? Sebelumnya kita lihat dulu nih. Jadi kesimpulannya kita dapat mengupayakan pelestarian hewan itu dengan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya dan memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Juga membuat undang-undang perburuan, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Yuk kita sekarang lanjutkan ke pelestarian tumbuhan. Nah, yang Bu Guru sampaikan upaya pelestarian tumbuhan yaitu dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu tumbuhan langka itu akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia dan masih banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang ada juga upaya pelestarian itu dengan pelestarian secara in situ dan ex situ. Apakah yang dimaksud dengan ex situ itu? Ya, hewan atau tumbuhan langka itu dapat dilestarikan dengan ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya. Ingat, pelestarian di luar habitat aslinya. Apa maksudnya? Jadi biasanya itu buatan manusia ya, karena bukan habitat aslinya di situ. Misalnya di kebun binatang, kebun raya. Kalau di sekitar kita ini di kebun binatang Ragunan, di kebun raya Bogor, di Taman Safari, ya, kemudian di Museum Zoologi di Bandung dan herbarium. Kamu tahu tidak apakah yang dimaksud dengan herbarium? Ya, herbarium itu adalah koleksi suatu tanaman ya yang diawetkan beserta dengan data-datanya untuk keperluan penelitian ilmiah. Jadi pengawetan sisa tumbuhan atau tanaman itu dan juga hewan sangat penting bagi ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus dan herbarium ini, tumbuh-tumbuhan ini. Jadi kita bisa melihatnya, anak-anak yang sedang belajar bisa langsung melihat hewan-hewan pada masa lalu. Nah, sekarang kita lihat pelestarian secara in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Ya, jadi ketika ada sebuah lokasi yang di situ ada hewan langkanya, maka pemerintah kemudian menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan taman nasional dan juga merupakan suaka marga satwa. Ya, seperti contohnya di Taman Nasional di Ujung Kulon. Ya, ini lokasinya sangat indah sekali ya, dan bisa juga dijadikan tempat pariwisata. Ya, kalau ini bukan buatan manusia, jadi sudah secara alamiah tumbuh di situ dan dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini merupakan cagar alam atau merupakan taman nasional atau juga suaka marga satwa dan juga hutan lindung. Nah, itulah diantaranya pelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang yuk kita belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya ada juga pelestarian yang lain yaitu kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Bone dan juga kebun mangga di Pasuruan. Ada juga kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Dan contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong dengan buah-buahan inti
talas dan suwek, dan kebun botani yang didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, anak-anakku, mari kita belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kondisi alam. Ini antara lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, persebaran hasil pertanian seperti padi itu paling banyak ada di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian ada di Jawa, di Sulawesi Utara. Kalau jagung paling banyak di Jawa Tengah, di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Dan juga di Jawa Timur ada di Madura. Nah, dan di Sulawesi ada juga di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Untuk jagung ya, untuk ubi singkong terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kalau kacang tanah di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya ada di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Dan juga ada di Jawa Barat atau Cirebon. Persebaran hasil perkebunan tembakau itu ada di Sumatera dan Jawa. Teh itu ada di Jawa Barat, di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Di Jawa Tengah ada di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan juga Pekalongan. Kalau di Sumatera Utara ada di Pematang Siantar dan juga di Sumatera Barat. Kopi ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet ada di Aceh, di Tanah Gayo, Alas, kemudian di Sumatera Utara, di Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus. Nah, kelapa itu kebanyakan ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat ada di Jawa Tengah, yaitu di Salatiga dan di Sulawesi Tenggara. Sedangkan pala ada di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, di Banten, dan di Jawa Tengah di Banyumas. Lada ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sedangkan hasil kehutanan, kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kayu cendana ada di Nusa Tenggara Timur yang baunya sangat wangi sekali. Rotan ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Sedangkan hasil peternakan dan perikanan yang tersebar di ternak sapi ada di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, di Lombok, dan Sumbawa. Sedangkan kuda yang terkenal ada di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba, dan di Sumatera Barat. Nah, budidaya udang dan ikan bandeng terdapat di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan tiram dan mutiara berasal dari Bali, Maluku, dan Papua. Ya, itulah kira-kira persebaran sumber daya alam di Indonesia. Luar biasa, kita harus bersyukur sekali dengan banyaknya sumber daya alam di wilayah kita. Dan sebenarnya banyak juga penyebaran sumber daya tambang di Indonesia dan juga industri ya. Kita sudah pelajari kemarin tentang persebaran sumber daya sumber daya tambang dan industri di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan belajar tentang kolase, yaitu karya seni tempel pada permukaan gambar dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya yang baru. Langkah-langkah membuat kolase itu pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Pilihlah bahan yang mudah didapat, tentukan tema kolase yang akan dibuat, dan potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh kolase dari bahan alam, yaitu dari daun-daunan. Ya, kita lihat bagus sekali ya. Sangat serasi, sangat bagus. Nah, ini ada ikan. Nah, sekarang ada yang disebut juga dengan mozaik. Mozaik itu adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bahan-bahan
yang dapat digunakan untuk membuat mozaik diantaranya adalah potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, dan korek api. Jadi hanya sejenis kalau mozaik, perbedaannya dengan kolase. Kalau mozaik itu daun kering ya daun kering saja, biji-bijian saja, cangkang telur saja, dan potongan kertas juga potongan kertas saja. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh karya seni mozaik yang berasal dari biji-bijian. Oke, bagus sekali ya dan rapi sekali nempelnya. Nah, kalau yang ini dari manik-manik. Ini juga dari biji-bijian. Itu bagus sekali dari biji-bijian. Nah, sekarang montase. Apa yang dimaksud dengan montase? Karya seni tempel yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar tersebut diambil dari majalah atau koran bekas. Kita lihat contohnya. Dibuat ke dalam satu tema. Ini temanya adalah lingkungan rumah, ya. Jadi ini diambil dari gambar-gambar kemudian ditempelkan menjadi sebuah tema. Nah, ini contoh kolase yang lain. Oke anak-anak, demikianlah hari ini, pelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tetap selalu mempunyai energi yang bersemangat, energi yang bagus, ya. Jangan sampai imun tubuh kita mengendur karena di sekitar kita masih tetap ada COVID-19. Jangan lupa pula berdoa dan sholat 5 waktu. Jangan lupakan itu, ya. Tetap sholat tepat waktu. Berdoa memohon agar kita semua terhindar dari COVID-19 dan juga tetap stay at home, stay safe, don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana kecuali ketika kamu ingin pergi dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, gunakan masker, kemudian jaga jarak, social distancing, jauhi kerumunan, dan tentu saja cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke ya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.